Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Bengkel Excel. Hari ini kita akan membahas latihan soal untuk tes komputer bagian administrasi toko. Oke, tonton terus ya sampai habis videonya Sobat Excel, karena di akhir video kita akan ada sedikit tips dan trik menghadapi soal tes komputer. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Oke Sobat Excel, di sini kita sudah ada tes komputer bagian administrasi toko ya Sobat Excel. Di sini adalah toko pertanian karya Jaya Tani. Di sini yang pertama, bagian pertama di sini kita akan langsung mengerjakan. Nanti di akhir video saya akan menjelaskan beberapa tips dan trik menghadapi soal dari tes komputer biasanya Sobat Excel. Oke, yang pertama di sini kita sudah mengetikkan data-datanya ya Sobat Excel. Di sini langsung saja kita cari. Yang pertama itu adalah harga jual ya. Di sini sudah ada yaitu stok barang, harga beli, dan juga laba per pieces yang diinginkan tiap produk itu di sini Sobat Excel. Berarti di sini harga jual ditambahkan dari harga beli dari laba ya. Berarti kita tinggal sama dengan seperti ini, yaitu dari harga beli ditambah dengan laba. Jadi kita sudah mendapatkan harga jual per satu pieces di sini ya Sobat Excel. Baru kita enter. Nah, ini adalah perkiraan dari harga jual yang diinginkan berdasarkan dari laba. Nah, sekarang kita bisa gunakan autofill rumus atau tarik saja di sini ya. Nah, di sini kita sudah mendapatkan untuk harga jualnya Sobat Excel. Selanjutnya di sini kita akan mencari laba ya Sobat Excel. Jumlah laba di sini berarti adalah di sini tinggal kita lihat. Jadi tinggal stok di sini. Dan di sini ada laba. Berarti kita simpelnya itu kita tinggal sama dengan seperti ini, laba dikalikan stok. Jadi kita sudah dapat yaitu 60.000. Jadi jumlah laba yang didapatkan dari 20 stok adalah 60.000 Sobat Excel. Baru kita tarik seperti ini Sobat Excel. Nah, di sini juga ada pertanyaan yaitu rata-rata ya Sobat Excel. Di sini disuruh mencari rata-rata dari harga jual. Di sini Sobat Excel bisa gunakan average. Kita tab untuk rata-rata, baru kita blok daerah yang akan kita rata-rata. Baru kita enter. Nah, di sini kita sudah mendapatkan rata-rata untuk harga jual Sobat Excel. Selanjutnya kita akan ke jumlah laba. Jadi di sini kita akan mencari rata-rata laba dari barang yang kita jual Sobat Excel. Caranya sama dengan dari rumus average ya Sobat Excel tadi. Nah, jika kita sudah menggunakan rumus average tanpa kunci atau F4, itu sebenarnya kita bisa tarik seperti ini Sobat Excel. Jadi dia akan rata-ratanya akan mengcopy rumus dari rata-rata di harga jual. Jadi kalau mau gunakan rumus ya tinggal sama dengan average. Kita tab untuk mengaktifkan rumusnya dan kita blok daerah yang akan kita cari rata-ratanya, baru kita enter Sobat Excel. Nah, di sini ada laba terbesar. Jadi kita cari laba terbesarnya ya Sobat Excel. Itu sama dengan untuk nilai terbesar itu kita menggunakan max. Max seperti ini ya Sobat Excel. Baru kita tab. Nah, kita blok daerah yang akan kita cari nilai tertingginya saja Sobat Excel. Jadi kode barang dari A sampai B, AB kelima ini ya Sobat Excel. Jadi ya labanya sini baru kita enter. Di sini yaitu laba tertinggi ada pada barang nomor AB4. Terus kita juga disuruh mencari laba terkecil. Berarti kita sama dengan untuk nilai terkecil adalah min Sobat Excel. Jangan lupa yang di blok ada tab ya, 5 data ini ya. Jadi jangan sampai ke bawah ya, nanti akan datanya juga tidak valid Sobat Excel. Baru kita enter seperti ini. Di sini nota pembelian sudah ada dari nama barang, kita tinggal mencari harga per piecesnya Sobat Excel. Jadi AB ini nanti untuk kode barang bernama apa Sobat, untuk harga apa ya maksud saya tadi. Jadi AB itu harganya berapa, AB1. Nah, caranya karena kita di sini ada sebuah kode berdasarkan kolom, berarti kita menggunakan rumus dari VLOOKUP. Berarti sama dengan seperti ini, kita aktifkan, kita tulis VLOOKUP. Kita tab. Nah, lookup yang dilihat value-nya itu adalah nama barang di sini Sobat Excel. Terus kita kasihkan titik koma. Selanjutnya kita blok untuk tabel arenya yaitu adalah kode barang sampai dengan harga jualnya ya Sobat Excel. Ingat, di sini kita jualan, berarti di sini adalah harga jual berarti ya Sobat Excel. Baru kita kunci dengan F4. Kita kasihkan titik koma. Nah, kita pindah ke kolom index numbernya.
Di sini karena harga jual berada di akhir, kita hitung di sini kode kolom indeks 1, 2, 3, 4 dan 5. Berarti di sini adalah 5 sobat Excel. Baru kita kasihkan titik koma, jangan lupa kasihkan false seperti ini sobat Excel. Kita tab, kita kurung dan kita enter, maka di sini kita akan mendapatkan harganya sobat Excel. Kalau kita sudah dapat, kita tinggal tarik seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu adalah jumlah. Di sini adalah harga per pieces dikali jumlah, berarti kan sama dengan harga per pieces dikalikan dengan jumlah, baru kita enter. Nah, datanya akan keluar seperti ini. Untuk mempercepat kerja, kita bisa gunakan autofill atau tarik rumus di pojokan sini sobat Excel. Selanjutnya kita akan mengerjakan dari diskon sobat Excel. Untuk mencari diskon, kita akan menggunakan fungsi dari if ya sobat Excel. Di sini karena di sini keterangannya adalah diberikan apabila pembelian lebih dari 10 pieces. Berarti untuk mengaktifkan rumus kita sama dengan seperti ini. Kita ketikkan if, kalau muncul di bawah kita tab. Nah, logika yang dites adalah jumlah barang karena di sini adalah jumlah pembelian. Berarti jumlah barang itu lebih besar dari 10 ya. Ini adalah argumen atau logika yang dites sobat Excel. Selanjutnya kita kasihkan titik koma. Nah, value jika benar atau nilai memenuhi persyaratannya yaitu adalah 3% itu 3% dikalikan dengan jumlah dari harga di sini. Berarti kita klik di jumlahnya. Nah, setelah itu kita titik koma. Kalau tidak atau dia kurang dari 10 berarti tidak mendapatkan diskon alias 0. Berarti kita isi 0 saja di sini sobat Excel. Kita tutup kurung dan kita enter. Di sini karena dia tidak memenuhi persyaratan berarti dia tidak mendapatkan diskon sobat Excel. Oke, jadi kita bisa tarik ya sobat Excel di sini itu kita sampai berubah plus, kita tarik seperti ini bisa. Jadi yang memenuhi syarat di sini hanya adalah 12 dan 10. Nah, kenapa 10 tidak? Itu artinya dia kurang dari 10 ya. Di sini kan tadi lebih dari 10, berarti 10 tidak dihitung. Jadi 11 baru dihitung sobat Excel. Nah, yang terakhir adalah total. Tentu saja kita menggunakan rumus standar yaitu sama dengan jumlah dikurangi diskon. Nah, kita sudah dapat dan kita bisa tarik seperti ini. Oke, kita sudah selesai mengerjakan dari soal ini sobat Excel untuk nota pembelian. Nah, di sini yang terakhir adalah mencari totalnya keseluruhan. Berarti kita langsung sama dengan kita sum seperti ini. Kita tab, baru kita tarik dari keseluruhan total ya, baru kita enter. Nah, di sini kita sudah dapat yaitu bahwa pembelinya harus membayar Rp5.544.2 sobat Excel. Oke sobat Excel, seperti janji saya di awal kita akan membahas apa-apa saja sih biasanya yang akan dites di tes komputer ya sobat Excel dan tips dan triksnya. Oke, yang pertama kita bahas dari pembuatan dari tabel ya sobat Excel. Yang paling penting itu adalah kalau sobat Excel itu pingin tes komputernya lancar, itu ketik dulu datanya ya. Di sini kan ada 2 soal ya sobat Excel, kita perhatikan. Nah, itu ketik dulu yang bagian pertama di sini kita selesaikan. Jadi kalau di Excel itu jangan di atas bawah menggunakan row seperti ini sobat Excel ya. Jadi kita ketikkan saja di satu sel saja. Jadi meskipun dia nanti tumpuk-tumpuk, contohnya seperti ini ya sobat Excel. Nah, itu tidak usah khawatir, di sini ada fungsi dari warp tag ya. Jadi kita bisa di ataskan bawah. Jadi kita lepas. Nah, kalau tidak di warp tag akan seperti ini. Nah, baru kalau di warp tag dia bisa berubah atas bawah dan kita besarkan dari kolomnya. Jadi kita sudah bisa mendapatkan penataan yang lebih bagus. Nah, selanjutnya jangan lupa di sini biasanya disuruh untuk mengganti nama sheet. Jadi jangan lupa setelah selesai itu kita ganti nama sheet. Caranya itu bisa diklik kanan, di rename, itu diganti sesuai dengan ketentuan dari tasnya. Biasanya itu tes komputer, dikasihkan nama Anda, berarti nama di sini ya. Nah, baru kalau sudah bisa diklik di area manapun itu juga bisa. Jadi jangan lupa mengganti namanya. Terus yaitu adalah penggunaan dari koma dan titik koma ya sobat Excel. Nah, di sini saya kan tadi menggunakan dari rumus adalah titik koma ya sobat Excel di sini. Nah, titik koma maksudnya di sini adalah itu adalah regional and language-nya saya menggunakan bahasa Indonesia.
Jadi kalau sobat Excel nanti menemui ada soal yang tidak bekerja dengan menggunakan rumus dari titik koma untuk pindah ke argumen selanjutnya, itu pakai saja koma ya sobat Excel. Kalau dilihat dulu bahasanya yang digunakan pada Word atau Excel sobat Excel. Jadi itu bisa dilihat di regional and language. Untuk pembahasan videonya sudah ada di pertemuan saya sebelumnya yang lama, jadi sobat Excel bisa tonton di sana nanti cara settingnya. Jadi ingat, di Excel itu harus setting terlebih dahulu regional and language-nya. Di sini saya menggunakan bahasa Indonesia, jadi memakai titik koma untuk pindah ke argumen sobat Excel. Selanjutnya yaitu kita akan membahas bagaimana membuat dari di sini ada titiknya ya. Kalau di standar kita standarkan dahulu ya sobat Excel. Di sini biasanya itu di no specific atau general hasilnya akan seperti ini sobat Excel. Nah, pertama itu jangan sampai itu ada sobat Excel itu ketik manual seperti ini ya. Kita ketikkan 88 atau 99 seperti ini. Contohnya di sini yaitu 80.000 ya. Di sini jangan sampai diketikkan seperti ini. Ini nanti artinya dia adalah berupa angka yang tidak valid. Jadi nanti tidak bisa dijumlah ya sobat Excel kalau sobat Excel mengasihkan atau menulis titiknya secara langsung. Jadi kalau sobat Excel pengen ada titiknya atau separator atau pemisahnya, itu bisa di blok di area yang mau diganti. Itu langsung di sini ada koma ya sobat Excel. Di sini klik saja, di sini akan langsung otomatis seperti ini sobat Excel. Jadi sudah ada separator atau pemisah untuk menandakan beberapa angka di belakangnya. Yang tak kalah penting di sini adalah bagaimana cara kita mengganti atau membesarkan huruf di sini. Nah, di video saya ada cara untuk menguasai dari format cell. Di situ bisa dilihat. Di sini saya akan membahas secara singkat. Jadi kalau di basicnya saja di sini besar itu ada semuanya ada di home sobat Excel. Jadi untuk standarnya ada di sini sobat Excel. Jadi ada di sini ada untuk mengubah tulisan, ukuran. Di sini untuk mengubah warna dari tong. Di sini gambar tong bisa berubah menjadi sesuai keinginan sobat Excel atau sesuai persis dengan yang diinginkan. Jadi di sini saya coba dengan merah ya sobat Excel ya. Untuk tes komputer biasa atau standar atau biasanya cuma untuk dasar, itu rumusnya ndak lain atau ndak banyak, yaitu menggunakan dari tambah kurang bagi kali ya sobat Excel. Untuk penambahan di sini kan tadi ada yang if ya. Di sini if itu termasuk dari standar, dan lookup itu juga bisa dianggap menengah juga bisa. Jadi sobat Excel yang perlu dikuasai di sini adalah penggunaan dari if, dan if itu tergantung dari pernyataannya. Jadi sobat Excel harus benar-benar paham dari sini ya. Dari sini adalah keterangannya adalah 3% lebih besar. Jadi argumen dari if itu harus lebih besar dari 10 baru mendapatkan diskon sobat Excel. Oke sobat Excel, kalau yang menggunakan rumus dari VLOOKUP itu perhatikan datanya ya sobat Excel. Nah, di sini adalah yang kita cari adalah nama barang. Di sini nama barang di sini ada letak di sini. Jadi ngebloknya itu harus sesuai dengan nama barang. Jadi kalau kita blok di satu itu tidak akan berhasil sobat Excel. Kalaupun bisa dia akan menghasilkan NA karena sumbernya nanti tidak diketahui. Karena kelemahan dari VLOOKUP itu tidak bisa melihat data yang dicari ke kiri. Jadi semuanya harus ke kanan datanya sobat Excel. Jadi rumusnya secara sederhana itu adalah sama dengan di VLOOKUP seperti ini. Kita kodenya yaitu nama barang, terus titik koma, kita ke tabel arahnya, jadi pastikan di blok di sini ya sobat Excel. Baru kita kunci dengan F4 agar kolomnya nanti tidak meleset ya sobat Excel. Baru kasihkan titik koma untuk kolom indeksnya dihitung mulai dari yang di blok tadi. Di sini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kolom indeksnya adalah 5. Kita kasihkan titik koma karena menggunakan regional and language Indonesia. Nah, selanjutnya di sini ada muncul true dan false. Jadi kita mintanya itu adalah persis seperti data di sini di tabel. Jadi kita menggunakan false. Kalau kita menggunakan true itu adalah hasil yang mendekati. Jadi tidak sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Baru kita tap seperti ini, kita tutup dan kita enter. Oke, di sini sudah untuk VLOOKUP-nya ya. Kalau VLOOKUP masih belum jelas, silahkan tonton video di beberapa tutorial saja atau ada di khusus untuk pembahasan dari rumus VLOOKUP. Selanjutnya yaitu biasanya itu menggunakan rumus dari standar. Jadi kalau sobat Excel tidak hafal rumusnya atau ngawang-ngawang atau tahu tapi tidak tahu namanya untuk diketik, itu semuanya berada di home dan di auto sum sini. Di sini ada ya.
Nah, di sini sum itu untuk menjumlah, average untuk rata-rata, co-number itu jumlah transaksi berdasarkan angka, dan max itu adalah nilai tertinggi dan min adalah nilai terendah. Nah, itu tadi kan sudah diterapkan di sini kan. Laba terbesar max dan laba terkecil min sobat Excel. Satu hal lagi yaitu pembuatan border ya sobat Excel ya. Jadi border itu tak kalah penting untuk memisahkan data. Di sini saya border menggunakan border warna putih dengan color fill-nya berwarna-warni sobat Excel. Jadi di border itu tetap semuanya mainnya di home ya. Di sini untuk border sobat Excel. Oke, pesan terakhir sebelum kita mengakhiri pertemuan ini yaitu jangan lupa disimpan sobat Excel. Jadi setiap apapun pengerjaan itu jangan lupa disimpan. Meskipun itu masih mendapatkan sedikit, segera disimpan karena kita tidak tahu kalau komputer kita hang ataupun restart sendiri ataupun mati lampu. Jadi usahakan disimpan di My Document atau dimanapun asalkan itu sudah disimpan. Oke, itu tadi tips trik singkat dari bengkel Excel menghadapi tes komputer bagian administrasi toko dan juga berlaku untuk lainnya. Jadi kalau sobat Excel penasaran, silahkan untuk komentar dan jangan lupa untuk like dan share videonya. Jangan lupa berlangganan dengan cara subscribe channelnya bagi sobat Excel yang baru menemukan channel bengkel Excel. Oke, semoga pertemuan kali ini bermanfaat. Jangan lupa untuk di pertemuan selanjutnya dan terima kasih.